Bismillahirrahmanirrahim. Bro, ya, baik. Saya ingin bertanya Ustaz, mengenai Dajjal ini memang belum keluar, tapi kalau kita lihat fitnahnya sudah keluar Ustaz ya. Fitnah Dajjal seperti sihir misalnya dan gangguan setan seperti itu. Alhamdulillah kita mengetahui cara untuk menangkalnya itu dengan ruqyah syariah. Kemudian tadi kata Ustaz salah satu amalan akhir zaman itu menghafal surah Al-Kahfi. Ini apakah ada kaitannya juga Ustaz dengan ruqyah syariah nanti Ustaz di akhir zaman, karena barangkali rumah sakit sudah tidak ada, kemudian pengobatan ini seperti apa gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan ruqyah Ustaz? Demikian debat yang ingin Anda tanyakan. Jazakallahu khair. Di mana-mana provinsi, di mana-mana kabupaten, di mana-mana kota Madia yang saya diizinkan Allah memijakkan kaki dan menyampaikan risalah akhir zaman ini, senantiasa saya katakan kepada umat, kalau pembahasannya total ya, ini kan pembahasan kita nggak total, masih banyak yang gantung, ibaratnya baru 20-25% kita menyampaikan baru. Nah kaum muslimin, sebenarnya salah satu kekuatan umat Islam di akhir zaman adalah kembali kepada ruqyah. Ruqyah itu kekuatan Al-Quran yang dijadikan sebagai benteng dan pelindung. Salah satu contohnya yang bisa melindungi kita dari Dajjal nanti adalah dengan surat Al-Kahfi. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari pembantaian, pembunuhan, dari bencana alam besar ini, bencana alam besar itu adalah baca ini, baca itu. Baca ini, baca itu dalam bahasa syariat disebut dengan ruqyah. Ruqyah syariah. Umat ini yang hidup di akhir zaman semestinya peduli dengan ilmu tentang ruqyah. Segala macam penyakit dengan izin Allah akan sembuh dengan Al-Quran dan doa-doa khusus dari Nabi, dan itu ada tata caranya, dan itu tidak sulit untuk dipelajari, bisa dipelajari. Saya dengar Rehab Ati sudah pernah datang kemari, yang dikasuh dan dipimpin oleh Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, sebagaimana Quranic Healing yang dikasuh oleh Ustaz Perdana Ahmad juga sudah eksis di sini. Maka kenapa umat Islam tidak berlomba-lomba mempelajari ilmunya, agar setiap kita mampu menangani penyakit di diri kita, di keluarga kita. Ketika teknologi tidak ada Pak, rumah sakit yang ada sekarang rata-rata penyembuhannya peralatannya menggunakan apa? Peralatan medis yang modern tidak? Bergantung pada teknologi kan? Saat teknologi itu nggak ada, maka rumah sakit banyak yang tidak beroperasi. Saat itu umat Islam kembali kepada pengobatan langit yang ditunjukkan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu. Nah, saudara-saudara hamba-hamba Allah sekalian, fitnah Masih Dajjal salah satu penangkalnya kata Rasulullah adalah baca surah Al-Kahfi setiap Kamis malam Jumat. Kalau nggak sempat maka baca besok pagi lepas sholat subuh, baca surah Al-Kahfi hari Jumat. Nggak sempat juga waktu duha, pokoknya kejarkan membacanya sebelum Jumatan. Maka siapa yang membaca itu sampai Jumat ke depan, dia dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal Pak bisa masuk lewat minuman, bisa masuk lewat makanan, fast food yang dibuat ini Pak, ini juga termasuk rekayasa fitnah Masih Dajjal melalui kaki tangannya Yahudi. Obat-obatan yang beredar seluruh permukaan bumi Pak, ini dalam rangka melemahkan manusia, ras manusia selain Yahudi, sengaja disebarkan obat-obatan yang di dalamnya mengandung bahan-bahan yang sangat berbahaya dan bisa melemahkan manusia. Dan juga dari udara mereka menyebarkan virus, ini juga fitnah Masih Dajjal. Internet, acara-acara, hiburan-hiburan, ini semuanya fitnah Masih Dajjal. Televisi yang ada fitnah Masih Dajjal. Bermunculan isme-isme yang didukung oleh kekuatan dan media, ini juga fitnah Masih Dajjal. Dajjal secara fisik belum keluar, tetapi kekuatan dan fitnahnya sudah menyebar di seluruh muka bumi. Dan fitnah Masih Dajjal ini bisa menyebabkan orang jauh dari Allah dan murtad secara bertahap. Tetapi ketika Dajjalnya langsung yang keluar, orang langsung kafir di tempat. Ini bedanya. Semoga penjelasan ini berguna sedikit banyaknya buat sahabat-sahabat kami. Tolong kita semua tanpa terkecuali harus pandai meruqyah, dan ruqyah itu tidak sulit. Amru ibnul As, saya sebutkan salah satu contoh. Amru ibnul As, seorang sahabat Nabi yang sudah hampir sakarat, tidak sembuh oleh obat-obatan, tidak ada dokter yang bisa menangani penyakitnya. Nabi datang berkunjung kepadanya. Gimana Amru? Ya Rasulullah, kayaknya nggak ada harapan. Kata Nabi, mau sembuh nggak? Mau ya Rasul. Gunakan telapak tangan kamu, kata Nabi. Gunakan telapak tangan kamu, tempelkan di mana yang sakit, bacalah berikut ini. A'udzu billahi
a'udzu billahil azim, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid, ya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu, di hadis yang lain wa uhadir. Bacalah sebanyak 7 kali bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi wa sultanihi min syarri ma ajid. Baca 7 kali kata Rasulullah. Selesai, mohon kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit ini. Dilakukan oleh Amr bin As. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya. Dilakukan oleh Amr bin As. Setiap dia ada waktu dia lakukan lagi, setiap dia ada waktu dia lakukan lagi. Apa katanya? Demi Allah, aku benar-benar sembuh dari penyakit yang tidak bisa sembuh oleh obat-obatan apapun, dan tidak ada dokter manapun yang bisa menyembuhkan aku dengan yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi ini salah satu bentuk ruqyah syar'iyah, ya. Jadi kita sendiri bisa melakukannya pakai telapak tangan, Pak. Tempelkan kemana yang sakit. Begitu juga keluarga kita yang sakit, tempelkan. Ini dipelajari dan itu mudah, nggak pakai kuliah S2, S3. Hanya dalam hitungan 3 hari saja, 2 hari saja Bapak belajar selesai, putus, insya Allah. Ya, cukup.